Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Memutuskan untuk pindah agama adalah suatu keputusan besar. Banyak konsekuensi yang akan dihadapi oleh orang tersebut. Alasan seseorang menjadi mualaf pun bermacam-macam. Sampai akhirnya mereka mendalami Islam dan menghafal Al-Quran. Berikut ini ada beberapa kisah mualaf yang sudah menghafal beberapa juz Al-Quran. Bahkan ada yang sudah hafal 30 juz. Penasaran siapa saja ke mereka? Tonton terus video ini sampai akhir di channel Islam Populer. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Jovanda Stevia van der Leen. Gadis yang akrab disapa Jovanda ini baru berumur belasan tahun dan ternyata sudah hafal 3 juz Al-Quran. Ia baru beberapa tahun memeluk Islam, tapi prestasinya tak kalah dengan teman-teman ngajinya yang notabene lahir dalam keluarga penganut agama Islam. Ternyata ibu Jovanda telah mendidik anaknya secara Islami sejak usia 4 tahun. Ibu Jovanda juga adalah seorang mualaf. Ibunda Jovanda sehari-hari memfokuskan anaknya untuk menghafal Al-Quran, selain belajar fikih dan ilmu lainnya. Tak hanya itu, dari segi prestasi akademik, Jovanda juga memiliki prestasi yang gemilang. Vera Verinak. Vera Verinak adalah seseorang yang berkebangsaan Ukraina dan menjadi muslimah pertama penghafal Al-Quran di negaranya. Usaha menghafal Al-Quran yang dilakukan olehnya sejak ia baru memeluk agama Islam. Namun upayanya sempat terhenti karena sibuk dengan pekerjaan, pernikahan, dan mengurus anak-anaknya. Pada awalnya Vera tidak mengira bahwa ia akan bisa menghafal Al-Quran. Namun pusat kebudayaan Islam di Kiev membantunya untuk menghafal Al-Quran. Selain itu, suaminya juga turut mendukung usaha Vera tersebut. Akhirnya ia bisa menghafal Al-Quran dalam waktu 9 bulan. Metode yang digunakan dalam menghafal Al-Quran adalah dengan memahami isinya terlebih dahulu. Diakuinya bahwa ia belajar bahasa Arab dulu, kemudian menulis beberapa ayat dan memahami artinya satu demi satu. Tak hanya sampai pada penghafal Al-Quran, Vera juga berkeinginan untuk mengajarkan Al-Quran pada pemeluk Islam lainnya. Ia juga ingin mengajarkan Islam yang damai di kalangan non-Muslim. Berkat pencapaiannya sebagai penghafal Al-Quran, ia menerima sertifikat dari Islamic Center Kiev yang menerangkan ia menjadi wanita mualaf Ukraina pertama yang menjadi penghafal Al-Quran atau hafizah. Julio Muslim da Costa. Julio da Costa Veritas adalah nama sebelum ia menjadi mualaf. Ia berasal dari dusun Baruwali, Lautem, Timor Timor yang menjadi Timor Leste. Dahulu ia adalah seorang penganut Katolik yang aktif. Ia juga dipercaya sebagai pembantu pastor dalam acara misa mingguan. Namun sering waktu, imannya mulai goyah setelah 3 tahun membantu pastor di gereja. Julio sering mendengar bisikan temannya tentang keraguan terhadap agama yang dipeluknya. Perlahan-lahan keyakinannya terhadap agamanya mulai luntur. Ia pun tertarik dengan Islam dan acara siraman rohani menarik perhatiannya. Sanak saudaranya juga banyak yang memeluk agama Islam. Ia pun akhirnya masuk Islam tapi ditentang oleh keluarganya. Namun ia tidak goyah, bahkan ia pun mempelajari agama Islam di Pondok Pesantren Taruna Al-Quran Yogyakarta. Selama di pesantren itu, ia mampu menghafal 9 juz Al-Quran. Bahkan hafalannya sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Aminka Takumasu. Di usia 19 tahun, Aminka Takumasu menjadi seorang mualaf. Sebelumnya pada umur 17 tahun, ia berkesempatan kuliah bidang Arab Studi di sebuah universitas jantung kota Tokyo. Saat itu ia diajar oleh guru-guru yang berasal dari Mesir dan negara-negara Arab. 2 tahun setelah mempelajari Islam dari guru-gurunya tersebut, Takumasu akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Keputusan itu diambilnya setelah menemukan bahwa Islam adalah agama paling logis. Keputusan masuk Islam pun didukung oleh keluarga. Tahun 1965, Takumasu akhirnya melanjutkan sekolah ke Mesir, tepatnya Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, mengambil Fakultas Hukum Islam. Di sana ia membaca Al-Quran, bahkan menghafal beberapa surah dalam Al-Quran. Muhammad Naufal.
Muhammad Naufal memiliki nama asli Seon Keng Hok. Ketika belum menjadi seorang mualaf, ia adalah seorang non-muslim yang aktif menyebarkan agamanya. Sejak kecil Naufal aktif belajar perbandingan agama, salah satunya Islam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan Islam. Namun justru hidayah datang padanya saat usia Naufal 21 tahun, tepatnya 25 Januari 1993. Ia mengucapkan syahadat. Alasannya memilih Islam adalah karena menurutnya Islam agama yang sempurna. Hablum minallah dan hablum minan nas, sempurna dunia dan akhirat. Awalnya banyak orang menaruh curiga ketika ia ikut sholat di masjid. Ketika ia bertanya tentang gerakan sholat pun banyak yang tidak ingin mengajarinya. Akhirnya dia bertemu dengan guru yang mau mengajarinya dengan sabar, yaitu Effendi Zarkasi dari Direktorat Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kemenak. Ada juga beberapa ustaz dan temannya sesama muslim. Banyak tawaran beasiswa yang ia dapatkan setelah kuliah. Salah satunya dari pesantren Hafiz Quran Utsman bin Affan selama 3 tahun di Taman Mini Bambus Apus. Di tempat ini Naufal berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Marcelinus Wahyu. Apa salahnya seorang mualaf punya mimpi menghafal Al-Quran? Itulah yang menjadi mimpi seorang Marcelinus Wahyu. Ia memeluk agama Islam setelah diangkat menjadi anak oleh keluarga muslim. Saat umurnya masih 6 tahun, ia adalah seorang non-muslim. Sang orang tua angkat tentu saja mendukung cita-cita Marcel menjadi hafiz Quran. Menariknya adalah sang kakek yang non-muslim sering mengantar Marcel ke Masjid Jami Al-Hikmah dan rumah tahfiz Darul Quran Kaliwadas untuk sholat subuh berjamaah dan menghafal Al-Quran. Marcel pun berkeinginan suatu saat nanti kakek, nenek, dan pamannya juga bisa menjadi mualaf agar bisa beribadah bersama, terutama saat Hari Raya Idul Fitri. Marcel belajar menghafal Al-Quran di rumah tahfiz Darul Quran Kaliwadas, Subang, Jawa Barat. Walaupun belum genap 1 tahun belajar di sana, Marcel yang ketika itu berusia 12 tahun sudah menghafal hampir 3 juz. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa mualaf yang sudah menghafal beberapa juz Al-Quran. Bahkan sudah ada yang hafal keseluruhan Al-Quran atau 30 juz. Bagaimana dengan kita yang terlahir sebagai muslim? Sudah berapa juz yang sudah kita hafal? Semoga kita juga bisa menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit, karena kedudukan seseorang hamba di surga bergantung hafalannya. Semakin banyak hafalan, maka semakin tinggi pula kedudukan di surga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Akan dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga dengan hadis ini kita bisa termotivasi menjadi penghafal Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.